Hai guys, kok ada ya hakim di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa guru TK PAUD yang menceboki muridnya yang sedang itu lebih berat kerjanya daripada guru dan dosen. Masih dengan saya, Bolang Lawyer, hukum itu dari hati. Assalamualaikum. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Nah, ini hakim ini perlu belajar keadilan distributif. Yang mana dalam keadilan distributif itu tidak semua orang dianggap sama. Mereka diberi penghargaan, diberi kehormatan, diberi gaji, itu karena kontribusi dan perannya dalam struktur kehidupan masyarakat. Nah, jadi sangat tidak sama. Jadi sangat berat sekali kerja seorang guru besar, seorang dosen daripada pekerjaan guru TK atau PAUD. Walaupun nyatanya secara fisik guru TK atau PAUD itu harus menceboki muridnya yang sedang Nah, kalau sekedar menceboki murid yang sedang itu dapat dilakukan oleh PRT, pembantu rumah tangga. Mereka tidak akan jijik, mereka akan bekerja lebih profesional daripada seorang guru kalau soal itu. Tetapi Pak Hakim yang mulia, perlu diperhatikan bahwa untuk mencapai predikat guru dan dosen itu butuh sekolah, butuh belajar, ujian berkali-kali. Bahkan seorang doktor itu harus melampaui 9 tahapan ujian. Tidak main-main Pak Hakim. Jangan samakan dengan guru TK atau PAUD. Nah, ini kita tersinggung sebagai dosen yang telah menempuh pendidikan sampai pendidikan tertinggi, bahkan sampai melakukan riset di luar negeri. Apalagi seorang guru besar yang harus melakukan penemuan teori-teori ilmiah yang harus teruji. Itu tidak gampang. Jadi jangan samakan. Bahkan kita dianggap remeh dibanding guru TK gara-gara menceboki muridnya. Nah, inilah yang dinamakan keadilan distributif. Jadi dikatakan adil kalau orang itu ditempatkan pada tempat dan porsinya masing-masing. Tuh. Jadi orang yang pendidikannya rendah, tidak mau berusaha untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, ya tentu hanya memperoleh predikat sebagai di pekerjaan kasar yang tidak perlu mereka itu berpikir mendalam atau berpikir besar. Yang dibutuhkan hanya tenaganya. Berbeda dengan guru dan dosen, mereka mencetak kader-kader bangsa. Nih, jadi yang mereka walaupun secara fisik pekerjaan mereka itu ringan, tetapi secara psikologis, secara pemikiran itu mereka tidak sekedar bekerja, tetapi bagaimana mewujudkan sarjana-sarjana terampil, sarjana-sarjana yang siap untuk bekerja, yang siap untuk membangun, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu tidak gampang. Perlu strategi, teknik, dan metodologi yang harus dipelajarinya. Nah, makanya wajar kalau terhadap guru dan dosen ini diberi penghargaan lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi dia mengajar, dia mengabdi, maka semakin tinggi juga salary yang dia dapatkan. Dan itu wajar dan itu adil.
Tidak adil kalau disamakan dengan guru TK PAUD yang kontribusinya ternyata ya hanya di pradasar, belum masuk ilmu-ilmu dasar, tapi masih pendidikan pradasar itu. Jadi mereka hanya mempersiapkan orang hanya untuk nantinya supaya mampu menerima ilmu-ilmu dasar. Jadi jangan samakan antara guru PAUD TK dengan guru SD, guru universitas. Sangat-sangat tidak sama. Nah, kalau Pak Hakim ini menyamaratakan penghargaan kepada guru TK, PAUD, terus dosen dan guru SMA, itu berarti menganut keadilan yang komunis gitu, menyamaratakan peran seseorang, tidak dilihat dari effort, dari upaya bagaimana untuk memperoleh jabatan, memperoleh tugas dan fungsi itu, memperoleh peran itu. Nah, ini berbahaya sekali kalau ada hakim semacam itu. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah keadilan, yang perlu ditekankan adalah keadilan distributif yang dipandang dari peran dan kontribusi seseorang dalam struktur sosialnya. Jadi tidak disamaratakan antara satu dengan yang lain. Ini kita sebagai dosen sangat tersinggung kalau kita ini dianggap pekerjaan kita ini lebih berat guru PAUD TK daripada guru besar di perguruan tinggi. Sekian dari saya, Bolang Lawyer, hukum itu dari hati. Assalamualaikum.